kita mempunyai visi dan misi dalam hidup kita. Jadi kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai istri, kita harus punya satu misi sama-sama dalam keluarga. Apa nih yang ingin dicapai? Jadi semua kita sepakat, misalnya kita ingin berbuat misi apa yang dalam keluarga itu ya kita capai bersama-sama. Bagaimana strateginya, bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya. Jadi semacam manajemen juga ya. Kita evaluasi apa yang kita salah, kita sebagai istri apa yang kita salah, sebagai anak mungkin juga ada kekurangan sebagai suami. Jadi visi misi itulah yang sama-sama dalam keluarga itu kita capai. Selamat datang di Suara Perempuan Indonesia, Road to 100 tahun Koani. Hai, apa kabar? Senang sekali kita ketemu lagi dan hari ini saya ingin bertemu dengan seorang sosok perempuan yang perjalanannya sangat penuh dengan pelajaran, kerentanan, dan kekuatan. Kita akan mendengar tentang nilai keluarga, perjalanan karir, serta proses bertumbuhnya sebagai perempuan yang terus belajar dari hidup. Mari kita sambut Ibu Herwin Wanggai. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau di Papua kita bilang wah 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 wah. Wah, 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 3 kali. Ya. Saya jawabnya Itu salam juga. Jadi jawabnya wah 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 wah, itu khasnya pegunungan. Oh. Pegunungnya. Terus saya Wah, jawab, saya wah, sambut wah, 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 Ya. wah. Wah, Wah, Ibu hasil. cantik sekali. Ya. Ini dengan motif batik Papua ya Bu ya? Iya, kebetulan ini Khas Papua? khas Papua. Khas Papua. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Suara Perempuan Indonesia. Ibu, kita ngobrol-ngobrol santai. Mungkin ada hal yang sudah Ibu syukuri hari ini apa? Setiap hari, setiap menit, setiap detik kita harus bersyukur. Karena segala nikmat karunia Tuhan itu adalah setiap yang kita hirup, kita nafas, kita bersyukur, kita dapat berbagi, dan kita dapat keberkahan dari Tuhan. Itu adalah hal yang kita syukurin setiap hari, setiap detik. Paling besar tuh nikmat Tuhan tuh sehat ternyata ya Bu ya, Sehat. untuk menjalani hari-hari. Iya, kita sehat, kita bisa berbagi, dan kita bisa memberikan manfaat kita bagi orang lain. Iya betul, itu rasanya penuh sekali ya Bu ya. Betul. Alhamdulillah. Kalau Ibu bisa juga menggambarkan diri Ibu dalam 3 kata sebagai perempuan organisatoris dan pendamping seorang pemimpin, apa yang paling tepat? Untuk 3 kata, tentunya yang pertama sebagai perempuan kita harus juga mandiri. Nah, mandiri itu mungkin artinya adalah secara pribadi kita mandiri, tetapi kita juga secara organisatoris juga kita memiliki kemampuan memimpin secara mandiri. Kemudian yang kedua menurut kami adalah kita berbagi kepada sesama. Nah, di dalam hidup kita, pribadi kita, keluarga kita saling berbagi kepada keluarga, kepada masyarakat. Dan juga tentunya kalau di organisasi juga sebagai pemimpin kita juga harus membagi pengalaman kita, membagi keahlian kita, membagi wawasan kita, keterampilan kita. Itu adalah tugas sebagai pemimpin. Kemudian menurut kami yang ketiga adalah kita bisa berinovasi. Nah, inovasi ini juga penting. Sebagai perempuan kita juga tidak ketinggalan, sehingga di dalam keluarga pun kita mengikuti perkembangan zaman, di dalam organisasi pun tentunya kita dituntut untuk melakukan inovasi, kreativitas, sehingga kita dapat menjalankan tugas kita baik sebagai pribadi maupun keluarga dan organisasi. Luar biasa. Saya juga dengar kalau Ibu juga berkarir di advokasi. Tepatnya saya sebagai ASN. Sebagai ASN. ASN di Kementerian Sekretariat Negara. Luar biasa sibuk sekali ya Bu. Nah, kalau misalkan ya untuk jalur organisasi dan advokasi perempuan,
Kira-kira apa titik awalnya yang membuat Ibu memilih keduanya? Tentunya, kami kebetulan, dalam, 2 tahun belakangan ini kami mendampingi suami, Mhm. mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk menjadi PJ Gubernur di Oke. Papua Pegunungan. Jadi Papua Pegunungan itu adalah provinsi baru di Indonesia, provinsi ke-36. Nah, tentunya sebenarnya kami sebagai ASN, tetapi akhirnya kami mendampingi suami bertugas di Oke. sana. Kemudian, ternyata di Papua Pegunungan itu, kita banyak, belajar banyak, belajar untuk, melihat kondisi geografis di sana yang memang, termasuk daerah 3T. Mhm. Kemudian, kami banyak melakukan pelayanan juga kepada masyarakat, Masyarakat. kepada perempuan terutama, dan sebagai, istri seorang, PJ Gubernur, saya menjadi ketua tim penggerak PKK di Provinsi Papua Pegunungan. Nah, disitulah Mmm. peran kami sebagai pendamping, tapi juga, memberikan, pendampingan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kepada anak dan Dan perempuan. mama-mama. Kalau di sana kita menyebutnya mama, jadi ibu itu Mama. mama. Luar Iya. biasa ya, Bu, ya. Ini Iya, bukan tugas yang ringan ya, pasti ini betul. cukup berat ya, Iya, betul. dengan mungkin kesempatan yang Ibu punya. Kira-kira, mimpi besar apa sebetulnya Mmm, yang dibalik perjalanan yang Ibu jalani sekarang? iya, betul, mimpinya tentunya banyak ya, karena kita melihat kondisi di sana, Mhm. tentunya yang kami alami di sana, sebenarnya potensi kita di Papua itu sungguh besar. Mhm. Potensi alamnya, kekayaan kekayaan budayanya, itu adalah suatu hal yang, yang masih terpendam. Dan itulah, mimpi-mimpi kami bersama suami, melihat bagaimana meningkatkan, potensi anak-anak, Mhm. mama-mama yang ada di sana, mereka bisa mandiri, bisa, memberikan, manfaat kepada lingkungan Lingkung. mereka sendiri, karena di sana banyak sekali keterbatasan. Dari mulai pendidikan anak-anak yang kita sangat prihatin ya di sana. Kemudian juga, kesehatan yang kita di sana juga sangat membutuhkan pelayanan-pelayanan kesehatan. Karena apa, Mbak, di sana itu salah satu, provinsi atau, daerah yang, tertinggi ya, kalau kita bisa sebut itu tertinggi di Indonesia karena dia Mmm. di atas Di gunung. atas gunung. Satu-satunya provinsi yang berada di gunung. Gunung. Kita satu-satunya provinsi yang tidak mendapatkan laut. Jadi memang Mmm. kita terkurung di gunung, tetapi, mungkin pernah dengar tentang salju abadi? Iya. Nah, itu ada di sana, Luar di biasa ya, Bu. Pegunungan Jayawijaya, Heeh. Pegunungan Kartens, itu di sana. Jadi, keindahannya sangat, sangat indah sekali, mungkin Mhm. nanti bisa dilihat di gambar atau di video itu, Oh, secara langsung ya, Bu, ya? secara langsung kita di sana, Iya. bagaimana, bentangan alam, Iya. ada Mhm. salju, ada gunung, jadi memang salah satu memang, keterbatasan kita adalah kita jadi terisolasi, sangat sulit mendapatkan akses jalan, jadi kita, anak-anak juga untuk pergi ke sekolah mereka perlu berjam-jam berangkat Mmm. ke sekolah, kemudian pelayanan kesehatan juga kita sulit menjangkau ibu-ibu yang mungkin, berada di Iya. gunung-gunung, di lembah-lembah, jadi itulah tantangan kita yang akhirnya, ya kami walaupun mungkin singkat di sana, tetapi, bisa memberikan, semangat, mungkin hanya kecil yang kami lakukan, tetapi semangat dan, kebersamaan itu yang bisa kita lakukan di sana. Salah. Iya, untuk memperbaiki mungkin. Ah, luar biasa. Tugas berat, Tugas berat, tugas betul, berat. karena tantangan Karena alam. potensinya besar sekali di Potensinya besar sana. sekali. Ya mudah-mudahan ya, dengan seiringnya waktu juga mungkin kita akan bersama-sama membangun Indonesia ini lebih Betul, baik kita ya, harus membangun pemerataan ya, ufuk untuk timur. ufuk timur.
sebagai nilai dasar yang selalu Ibu pegang ketika bekerja dengan komunitas perempuan, terutama di daerah dengan konteks sosial yang kompleks? Apa saja, Bu? Memang, di Papua itu ya kita sering menyebut mama ya. Mama-mama di sana itu mereka sebenarnya sangat mandiri dalam bekerja, dalam berbagai hal, dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, dari mulai apa namanya, melahirkan anak sampai mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan lain itu, kemandirian mereka sebenarnya sangat kuat ya. Mereka, bisa bertahan hidup di daerah yang begitu sulit ya, begitu sulit akses apa-apa yang tidak seperti kita di sini yang mendapatkan sesuatu dengan mudah. Jadi menurut kami ya, dengan potensi itu sebenarnya mama-mama itu adalah perempuan yang tangguh, perempuan yang hebat, kuat, yang luar biasa, yang berjuang untuk anak-anak mereka, Keluarga ya. keluarga mereka. Ngomong-ngomong mama-mama, hari ini saya disuguhkan Noken. noken. Noken yang saya Nih, pakai bisa juga. Ibu perlihatkan mungkin untuk Jadi noken itu, perempuan-perempuan yang lain? noken ini adalah, apa ya, ini sesuatu yang, berharga bagi mereka di sana. Jadi noken ini mereka bikin dengan tangan mereka sendiri. Jadi ini pure handmade Pure ya. handmade. Jadi mereka ada ini, kalau ini dari kulit kayu, serat kayu, kalau ini Oke. dari, benang Dari ya. Tapi ini mereka, rajut sendiri. Benang Jadi nilon kah? benang nilon, betul. Jadi, boleh dibilang di pegunungan ini noken adalah, sesuatu yang, mereka bawa setiap hari dari anak lahir. Ibaratnya ini adalah rahim, rahim ibu. Jadi rahim kedua ibu adalah noken ini. Jadi setelah mereka melahirkan, mereka bawa bayi di sini, Di dalam dipeluk noken ini, di dipeluk sini, sini. digendong di sini. Kemudian ketika mereka bekerja, noken juga dibawa Pakai. untuk bawa jagung, bawa ubi, bawa hasil tani ya. tanaman Iya. sayur di dalam sini, dan mereka pikul di kepala. Iya, Berarti- sambil menggendong anak. Iya. Jadi ini bisa berlapis-lapis mereka bawa dalam satu noken ini, dibawa dipikul jadi, dari lahir sampai mereka nanti menikah, itu juga hadiahnya adalah noken. Jadi Berarti kayak sebetulnya mahar noken emas, mahar mahal perkawinan ya, mahar perkawinan. Jadi sebetulnya noken ini juga sebagai identitas perempuan Papua ya? Identitas, betul. Oh, Jadi, untuk kehidupan sosial, kehidupan politik, juga dengan noken. Terus bahkan ketika meninggal pun, noken ini adalah sarana ataupun melambangkan tentang kematian itu juga kita memberikan noken juga. Jadi ibaratnya dari lahir sampai meninggal, ini ada di dalam noken ini. Wow, sangat menarik ya Bu filosofinya. Iya, filosofinya. Dan ini merupakan salah satu, warisan dunia yang sudah dimasukkan ke UNESCO. Iya, karena Bangga sekali kita orang Indonesia ini, keberagaman hasil dari budaya kreativitas dan budaya tinggi ya itu luar biasa gitu. Kalau ini untuk noken perempuan, kalau untuk noken laki-laki ada yang kecil. Oh, ada. Kalau yang kecil itu laki-laki. Laki-laki dia bawa ke depan. Tapi perempuan bawa yang lebih berat. Ini rahim. Luar biasa. Ini rahim ibu itu. ya. Bentuknya Sampai seperti rahim. Oh, Betul. Iya. Betul. Apakah ada motif khusus, Bu? Sebenarnya motifnya dari suku itu ada berbeda. Yang membedakan itu adalah rajutannya, Mbak. Rajutannya. Ada yang rajutan saya kurang mengerti, tetapi mungkin suku ini dia rajutannya bentuknya dari wilayah atau daerah tertentu yang melambangkan ininya ya Bu ya. Betul. Kalau ini dari Gunung Wamena, itu motifnya itu mereka sampaikan nih seperti angka 8. Tapi ada juga suku lain dia seperti zigzag Z gitu. Nah itu yang ada sebagai identitas ya. Identitas wilayah. Ini jadi pure mereka bikin dengan tangan, pewarnanya pewarna alam. Jadi tidak menggunakan zat kimia apapun. Jadi benar-benar mereka pilin dengan tangan, kemudian ini juga dengan tangan.
Kalau orang sekarang sibuk ya Bu ya, Betul. menyuarakan back to nature. Betul, ini adalah Indonesia tuh udah jauh, membenarkan itu. jauh lebih dulu, bahkan Betul. mungkin jadi salah satu pelopornya juga Betul. gitu kan ya Bu ya? Ketika kami di sana kami, mengikuti pameran-pameran seperti Inakrat, Mhm. Krianusa. Ini, salah satu yang menarik dari, negara-negara lain itu mereka kan mencari, yang nature ya, Nature, terutama, betul. pembeli buyer dari Jepang itu, mereka sangat tertarik Nilai. sebenarnya nilai Nilai di balik alamnya itu. Betul. Iya. Justru nilai historinya ya Bu yang Betul. mereka nilai. Karena, suatu saat pasti, dunia ini akan beralih untuk mencari lagi yang ke alam. Betul Bu, Tidak sekarang sudah menggunakan. mulai. Sudah mulai, betul. Dan itu Betul. justru sekarang, mungkin ya, kalau kita hidup mau lebih alami justru Iya, kita harus budget betul. lebih daripada kita Betul, lebih kehidupan mahal. iya betul. Dan salah satu keunggulan kami di pegunungan adalah kami, di sana tanaman itu tidak menggunakan pupuk, pestisida. Pestisida. Jadi di sana itu, benar-benar organik. Jadi cara mereka menanam ubi, cara mereka menanam jagung, kacang itu dengan teknik sebenarnya menurut kami teknik tinggi ya, teknik yang, mungkin secara ilmiah itu, tinggi ya, tetapi mereka melakukan dengan tradisional. Jadi Biasa. bagaimana tanah itu subur, tidak menggunakan pupuk. Jadi mereka menanam itu tanpa ini dan, sangat tumbuh subur. Tanaman-tanaman itu seperti nanas, seperti jagung, itu, ada teknik yang mereka menanam itu, dengan cara apa, yaitu dengan tangan kan mereka. Oh iya, Jadi benar-benar organik di sana. itulah sebetulnya Iya, itu yang kayak yang kita kalau Tuhan di itu sana itu menciptakan kita semua tuh udah sebenarnya dari prosesnya secara dari awal sampai akhir. tradisional ya. Kalau Betul. sekarang kan dengan pupuk yang biar Iya, cepat tumbuh. Padahal di sana itu, kolnya itu besar-besar, kemudian ubinya itu besar-besar, tapi sebenarnya tidak pakai pupuk, tapi dengan alam, pupuk Iya. alam. Itu yang mungkin kita tidak mengerti, tapi itu mereka sudah lakukan. Mungkin Tuh. salah satu faktor utamanya adalah faktor udara yang nggak bisa Udara. kita dapat di kota besar. Betul, itu Itu juga. dia. Tidak ada polusi. Nggak ada polusi. Sangat Ya, mahal ya. Itu yang mahal Bu. Betul. Mudah-mudahan kita bisa menuju Indonesia yang lebih baik ya, yang lebih sehat, Papua lebih adalah back to nature. iya betul, menurut kami Papua adalah masa depan Indonesia ada di Betul. Papua. Saya doakan Bu untuk Amin. keberhasilannya. Oke, saya juga dengar kalau Ibu sedang menulis buku. Betul? Yuk, ini spill belum launching, Belum tapi launching. kami ada membuat buku, mungkin ini masih dummy ya. Iya. Ini ada buku, sebenarnya buku ini adalah, saya mencoba, merefleksikan apa yang sudah kami lakukan di sana, karena menurut kami selama 525 hari saya dan suami di 525 sana hari. harus kita, kita abadikan. Mungkin, bagi orang hal yang biasa, tapi bagi kami 525 hari adalah yang berharga. Karena setiap hari adalah sejarah. Jadi setiap hari kita harus membuat sejarah, walaupun kecil tapi kita memberikan manfaat bagi orang lain. Itu yang, saya akhirnya ingin menuliskan buku, judulnya si Mama Noken, tapi nanti saya ceritakan lagi ya, tentang kegiatan kami di sana sebenarnya selama menjadi ketua tim penggerak PKK. Jadi ya semacam laporan buku lagi ya. bahwa saya harus melaporkan ini ke masyarakat apa yang telah kami lakukan. Tuh. Luar biasa, sangat menarik. Iya. Kenapa Ibu memilih Noken? Noken. Kebetulan memang, Noken ini yang tadi kami sudah ceritakan bahwa Noken itu adalah, harga diri, harkat martabat bagi perempuan di Papua itu adalah Noken. Yang tadi kami sampaikan dari sejak lahir, sampai mereka menikah, sampai pun nanti mereka meninggal, itu semua ada di dalam Noken. Jadi anak-anak itu, yang kami sampaikan di slogan PKK itu bahwa dalam pelukan mama, Noken, anak-anak itu bisa, hidup dengan aman, dengan tenang, sehat, dan sejahtera. Jadi itu yang, kami sampaikan di dalam buku ini juga.
kami tulis. Luar biasa. Kasih. Dan menurut Ibu sendiri, apa kebutuhan utama perempuan Papua untuk hari ini, untuk saat ini mungkin ya, baik dari sisi pendidikan, kemandirian ekonomi, maupun dukungan sosial? Tentunya kebutuhan mereka yang terutama saat ini adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu menurut kami baik secara lahir maupun batin. Dan bagaimana mencapai kesejahteraan dan kemandirian itulah yang bagaimana kita sebagai dari pihak kami pemerintah maupun masyarakat juga bagaimana memberikan kesejahteraan kepada kaum perempuan dan bagaimana mereka mandiri. Dengan sejahtera tentu akan mengikuti kemandirian, menurut kami begitu. Seberapa besar peran Bapak untuk mendukung mimpi Ibu, Mimpi. Ibu Herwin? Iya. Sebagai suami Iya. gimana support-nya? Ya kalau Bapak memang selama ini suami juga berkecimpung ya Mbak di dalam pembangunan di Papua. Nah kemarin tanggal 8 Oktober Bapak diberikan amanah oleh Bapak Presiden Prabowo untuk menjadi Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Jadi panjang itu. Panjang judulnya dan panjang juga tugasnya. Jadi ada satu tim beranggotakan 10 orang. Salah satu tugasnya adalah bagaimana memberikan pendampingan ataupun bantuan untuk memberikan percepatan pembangunan di Papua. Tugasnya lumayan berat menurut kami karena ada 6 provinsi sekarang dan itu harus Presiden menginginkan bahwa pembangunan otonomi khusus Papua itu harus dipercepat, harus diberikan pelompatan ya, tidak seperti biasa tapi harus diberikan perhatian khusus saudara-saudara kita di ujung timur Indonesia. Karena apa? Karena matahari katanya terbit kan dari timur. Iya, Sebenarnya mereka yang mendapat matahari lebih dahulu dibanding kita yang di barat. betul. Itu mungkin keistimewaannya teman-teman Iya, dari betul. timur ya, Iya. Bu. Nah, sebagai pendamping Bapak, apa tantangan emosional dan sosial yang Ibu rasakan di balik layar? Di balik layar ya. Iya. Tentunya kita sebagai istri ya, sebagai pendamping harus memberikan support, dukungan kepada Bapak yang tentu semua ibu-ibu ya harus memberikan support, dukungan kepada suami, juga menjalankan visi misi kita di dalam keluarga itu apa, tujuan kita dalam berkeluarga itu apa, dan itulah kita memberikan support baik dalam suka maupun duka, dalam segala hal. Ya, kita harus mendukung suami dan tentunya keluarga anak-anak kita gitu. Bagaimana anak-anak perannya untuk keberlangsungan kedua orang tuanya ini mendukung Anak-anak juga iya. orang Kalau tua? kami ya sekeluarga itu selalu memberikan kepada anak-anak bahwa kita mempunyai visi dan misi dalam hidup kita. Jadi kita kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai istri, kita harus punya satu misi sama-sama dalam keluarga. Apa nih yang ingin dicapai? Jadi semua kita sepakat, misalnya kita ingin berbuat misi apa yang dalam keluarga itu ya kita capai bersama-sama. Bagaimana strateginya, bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya. Jadi semacam manajemen juga ya. Kita evaluasi apa yang kita salah, kita sebagai istri apa yang kita salah, sebagai anak mungkin juga ada kekurangan sebagai suami. Jadi visi misi itulah yang sama-sama dalam keluarga itu kita capai gitu. Adakah nilai dari Bapak dan Ibu tanamkan di rumah agar tetap rendah hati dan grounded saat mengabdi untuk masyarakat? Betul, kami selalu menekankan kepada anak-anak juga untuk mempunyai empati, mempunyai rasa rendah diri, untuk selalu menghormati, selalu memberikan, saling membantu keluarga yang sulit. Karena kami juga terutama kebetulan kita juga kan dari timur ya. Keluarga timur itu komunal bahwa dalam keluarga ya siapa yang susah kita bantu, kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, apapun yang kita lakukan walaupun mungkin kecil tapi kita bisa berarti bagi mereka. Jadi mempunyai empati terutama ya kepada orang lain, kepada keluarga. Iya, menarik sekali, Bu.
Saya punya pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya mungkin mungkin bukan pertanyaan, hanya pesan ya, Bu. Iya. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan untuk Bapak selama ini? Mungkin ada suara hati yang belum pernah disampaikan selama Bapak mengabdi untuk masyarakat di Papua, Ibu jadi mama noken. Banyak hal pasti yang sudah Banyak hal pasti. dilakukan, tapi mungkin tidak tersampaikan Kepada Bapak. kepada Bapak. Nanti Kira-kira saya sampaikan di rumah. silakan Ibu. Kalau disampaikan sini malah sulit ya. Untuk Bapak sih saya inginnya juga Bapak, lebih apa ya, lebih cepat bergerak, lebih aktif lagi. Karena keluarga kita, saudara-saudara kita di Papua menunggu kita di sana, apa yang kita bisa lakukan. Jadi kami keluarga mendukung Bapak, jangan khawatir kami berada di bawah belakang Bapak. Jadi, juga terutama memang, karena kesibukan-kesibukan Bapak, jadi memang harus menjaga kesehatan, karena tidurnya sangat kurang. Jadi kadang-kadang saya hitung Bapak itu mungkin tidurnya 3 jam, 4 jam dalam sehari. Tapi, mudah-mudahan Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, kesabaran kepada Bapak, karena tugasnya sangat berat, karena membangun Papua itu tidak mudah. Oh, sedih. Maksudnya Enggak luar ya, biasa. Mungkin karena Bapak keluarga juga kita di sana sangat membutuhkan kita di Jakarta. kirim salam sayang dari saya ya. Asik. Untuk Jadi, untuk, saudara-saudara kita di Iya, untuk Papua, bahwa saudara-saudara di kita Papua. semua sayang mereka. Ya, Dan pasti cinta saya kirim salam untuk mereka. wah 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 wah. Aduh, memang selalu menarik ngomong sama perempuan yang Selalu ini ya, Iya, pakai perempuan perasaan. perempuan kuat itu ya. Ya pasti tetap perempuan juga, pasti ada sisi femininnya ya kan, Bu, ya. Ini dia, mungkin banyak hal yang kita bisa ambil di sini. Terima kasih sudah bersama Suara Perempuan Indonesia, bersama Ibu Herwin. Terima kasih sekali lagi kesempatannya untuk hadir di sini. Setiap perempuan punya ceritanya masing-masing, dan kisah Ibu Herwin ini mengingatkan kita untuk tetap berani, tidak selalu datang dari hal besar, tapi dari keputusan kecil untuk tetap melangkah. Sampai jumpa di episode berikutnya, terus bertumbuh, terus bersuara, dan terus mencintai perjalananmu sendiri. Salam Suara Perempuan Indonesia. Wah 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 wah.